Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live. Hari ini 31 Juli adalah hari ulang tahun Harry Potter. Harry Potter ulang tahun. Penyihir paling top dari Hogwarts. Tapi untung setting novel dan filmnya di Inggris. Kenapa tuh? Coba kalau di Indonesia. Harry Potter kalah sakti, minder, pensiun dini. Karena Kalah sama koruptor. Nggak pakai mantra, anggaran hilang. Nggak pakai tongkat, proyek fiktif jalan. Ngeri. Jadi tersangka masih bisa bebas. Nggak pakai sapu terbang, saking saktinya Voldemort sama Dumbledore langsung akur sungkem sama koruptor. Bisa. Bisa aja saya. Gimana penonton akhir bulan, semangat kan? Kalau kerja harus semangat. Jangan kelamaan nganggur, diblokir loh. Ya udah, kita langsung aja, kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini kita bahas tentang Indonesia, negeri yang kaya sumber daya dari batu bara sampai batu akik. Betul. Tapi juga kaya sumber masalah. Salah satunya premanisme. Udah betul. Mau itu pasar, terminal, sampai kawasan industri, semua nggak luput dari sentuhan tangan-tangan tukang nagih yang nggak pernah kasih struk. Iya. Kadang pakai rompi, kadang pakai dasi. Tapi satu misi. Iya. Datang nggak diundang tapi minta uang. Misinya gitu. Mereka bahkan bisa ikut nimbrung proyek investasi. Kayak temen nongkrong yang nggak pernah patungan, tapi pesen kopi duluan. Disuruh patungan bilangnya lagi ada kebutuhan. Template. Preman-preman ini bukan cuma ganggu keamanan, mereka bikin pelaku usaha deg-degan. Betul. Usaha baru mau jalan, langsung dipalak setoran. Belum dapat keuntungan, pengusahanya udah jantungan. Iya. Bukan karena kalah dalam persaingan usaha, tapi kalah karena dikit-dikit dimintain jatah. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo akhirnya merespon soal penyakit premanisme yang bandel kayak jerawat di jidat. Udah pakai krim pagi, siang, sore, malam, kasih lidah buaya, lidah monyet. Lidah mantan kalau bisa. Nggak hilang juga tuh jerawat. Malah sakit. Nah. Tapi ini bukan preman berjaket jeans yang nongkrong sambil nyeruput kopi saset. Tapi ini soal preman yang mainnya di kawasan industri. Tempat yang harusnya aman malah dijadikan sarang manusia gabut minta setoran. Modal proposal, seragam, kadang baju bercorak, kadang pakai jas, kadang pakai jurus tenaga dalam, kadang pakai jurus kenal orang dalam. Tujuannya sama-sama malak. Jadi kawasan industri yang seharusnya jadi zona investasi malah jadi zona pungli. Pengusaha dan satpam pabrik kerjanya tiap hari tebak-tebakan. Hari ini yang nongol siapa ya? Preman, oknum, atau abang-abang ngaku LSM? Nggak taunya yang keluar biawak rawa. Nah, dalam konferensi pers di kantor pusat APindo Selasa kemarin, Wakil Ketua Umum APindo Sani Iskandar bilang, fenomena ini udah nyebar. Nggak cuma di Jawa tapi udah nyebar kemana-mana. Persis kayak mantan toksik, kerjaannya beredar mulu. Di tongkrongan nongol, di kondangan temen nongol, lagi di WC aja tiba-tiba nongol. Udah kayak algoritma FYP, makin gak penting makin sering nongol. Tiba-tiba ada drama Zimbabwe nih. Uju WUWJJ OSAS. Jadi jangan heran sekarang premanisme udah bukan masalah lokal tapi jadi masalah nasional. Sani bilang di Jawa, kawasan industri di Tangerang, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah sampai Jawa Timur udah jadi sarang gangguan. Preman di mana-mana nongolnya nggak ada aba-aba. Bahkan di Subang yang katanya mau jadi kawasan industri masa depan, malah udah dirusak duluan.
Sementara di luar Jawa juga nggak kalah heboh. Batam yang harusnya jadi pusat industri dan investasi nasional malah berubah kayak lahan parkir liar. Belum angkat pantat udah diminta bayar. Mana mahal. Tapi giliran ditanyain, kalau motor hilang tanggung jawab siapa? Dianya ngeles. Lah kan barang pribadi tanggung jawab pribadi. Saya di sini cuma cari rezeki aja, Bang. Bahasanya sih halus, gayanya nyolot. Kan jadi sebel. Cubit nih. Menurut Sani, gangguan keamanan model begini nggak muncul tiba-tiba. Kayak gebetan yang tiba-tiba update WA tengah malam. Jelas bukan iseng tuh ya. Ada maksud. Dan ada tujuan. Kalau cuma pengen ditelepon sih gampang. Nah, kalau pengen dibawain bubur ayam setengah porsi, ayam sama buburnya dipisah, pakai telur setengah mateng, kuningnya nggak boleh pecah. Pakai kacang tapi 8 butir aja. Takut jerawatan. Geneup ul. Puyeng lu. Udah muter nyari, pas dimakan buburnya diaduk. Ngapain tadi requestnya pisah-pisah, Bambang? Balik lagi soal premanisme, kata Sani akar masalahnya sering lebih dalam soal ketenaga kerjaan. Waktu serapan tenaga kerja seret atau banyak yang kena PHK, tekanan ekonomi makin gila. Ujung-ujungnya banyak yang banting setir jadi preman, modal nekat, otot, sama stiker di helm. Tekanan hidup bikin logika bengkok. Daripada nganggur mending palakin yang kerja. Lagi nganggur. Bokek. Nganggur. Bokek. Uye. Sayangnya penindakan aparat masih belum maksimal. Masih bersifat musiman. Hari ini dirazia, besok premannya libur hilang. Minggu depan razia nggak ada, premannya nongol lagi. Preman-preman ini punya jam kerja fleksibel. Shift pagi kalau nggak ada razia, shift sore kalau lagi ada razia, kalah penonton. Shiftnya pagi, siang, sore, malam. Tapi tetap semangat ya. Jangan nganggur. Nanti diambil negara. Yang lebih bahaya, kata Sani, kerugian dari premanisme tuh nggak cuma bikin pusing pengusaha yang udah jalan, tapi juga bikin kabur calon investor yang baru niat nyemplung. Betul. Ngurus izin aja ribet. Betul. Masa harus ngasih upeti? Iya. Ini juga dikuatin sama analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Dia bilang premanisme itu bukan cuma masalah keamanan, tapi masalah ongkos yang ngabisin cuan, namun nggak bikin pertumbuhan. Betul itu. Preman-preman ini ikut nimbrung di rantai distribusi dan konsumsi. Tapi kontribusinya nggak cuma nihil tapi minus. Iya. Coba bayangin, lo cuma pengen beli ciki buat anak harganya 1.500 di minimarket. Tapi kudu bayar parkir motor 2.000 misalnya. Iya. Ke abang-abang yang tiba-tiba muncul pas lo mundurin motor. Betul. Nah harga ciki kan jadi 3.500. Cuma gara-gara lo ngerem sama kunci stang. Pungli skala mikro sih cuma bikin ngedumal. Tapi kalau pungli skala makro bisa bikin usaha ambyar. Betul. Kecil-kecil lama-lama investasi bubar. Iya. Makanya kata Ajib, kalau Indonesia mau bersaing secara global, jangan cuma jago di meja perundingan dagang. Tapi penting untuk segera menciptakan ekonomi biaya rendah. Dan salah satu caranya adalah basmi premanisme. Mulai dari yang tampangnya aut-autan nongkrong di parkiran, sampai yang stylish pakai setelan ngomongnya punya kenalan pejabat. Tapi dikit-dikit minta setoran. Karena preman sekarang sudah berevolusi. Dulu bentuknya sangar, tato sebadan badan. Sekarang gayanya sopan, ngomongnya soft spoken. Fashionnya ala-ala konsultan. Ini yang bahaya, kalau datang gayanya cool terus bilang aku tuh bukan orang yang kasar. Hatiku lembut kayak kapas. Lembut sekali. Tapi kalau setoran telat bayar, hidungmu kututup kapas. Atut bingit, Bang. Cukup sudah rakyat dicekek sama preman jalanan, dijepit ormas yang kerjaannya minta uang keamanan.
dan disikut sama preman berdasi di balik meja birokrasi. Betul, betul, betul. Negara harus segera bertindak, jangan hanya memilih diam dan pura-pura nggak lihat, padahal aksi preman lebih bahaya daripada warga yang demo kebijakan. Betul, betul. Premanisme bukan cuma bikin jalanan serem, tapi bikin ekonomi melempem. Kalau ekonomi mau sehat, kalau rakyat mau aman, bersihin preman mulai pinggir jalan sampai ke lingkaran kekuasaan. Iya, betul, betul, betul. Ingat, negeri ini udah cukup mahal buat ditinggali, jangan tambah biaya lagi pakai pungli. Kita lanjut ya. Berita berikutnya kita bahas soal barang jualan di desa. Biasanya kan yang dijual tuh di desa itu sayur mayur, hasil panen musiman, jual rumah, mentok jual tanah kafling. Tapi di desa Cikujang, Sukabumi beda. Posyandu dijadiin dagangan baru. Posyandu dijual cash keras tunai tanpa angsuran. Dan yang jual bukan preman gabut atau warga nganggur yang lagi BU. BU butuh uyel-uyel ya? Bukan ya? Butuh uang. Tapi yang jual kepala desanya sendiri. Namanya Heni Mulyani yang menjabat Kades Cikujang sejak tahun 2019. Dan pada tahun 2023 lalu si ibu Kades ini bukannya bikin gebrakan program kesehatan, malah jualin fasilitas kesehatan. Sehat lo Bu. Mungkin dia mikir percuma ada posyandu nggak kepake, jual aja. Anak sekarang nggak ada yang nimbang badan, yang lebih banyak nimbang perasaan. Jadi dia jual posyandu anggrek 09 dengan harga 45 juta rupiah. 45 juta dapat posyandu. Udah sama kayak ngadain hajatan sunat pakai badut. Pakai boneka mampang. Ada nasi padangnya tuh. Rendangnya 2 ya. Pakai organ tunggal. Mainin lagu Gusti Wiw. Hari yang mantap. Rest in peace Gusti Wiw. Padahal posyandu tuh gedung serbaguna. Tempat balita latihan paduan suara, rebutan kacang hijau. Tempat lansia cek darah sambil minta tolong olesin minyak angin di punggung. Dan tempat ibu-ibu yang datang bawa balita pulang bawa gosip tetangga. Sementara warga yang membeli bangunan itu namanya Gandhi. Mengaku polos tidak tahu soal status lahan. Sepolos anak SD yang beli es cekek biar dapat hadiah mainan. Mainannya nggak dapet, dapetnya omelan mama. Es terus batuk loh. Katanya sih dia nggak tahu kalau tanahnya tanah wakaf. Dia kira posyandunya udah pindah, jadi yang lama bisa dibeli. Padahal surat-surat belum ada, sertifikat belum pegang, bukti hitam di atas putih, cuma transferan dan doa ibu Kades. Tapi Gandhi tetap ngerasa tenang karena katanya cuma beli bangunannya aja. Logika macam apa ini? Ibarat beli motor nggak ada STNK, nggak ada BPKB tapi tetap tenang. Dan pada Senin 28 Juli kemarin, Heni ditangkap karena dugaan kasus korupsi penyelewengan dana desa dan menjual aset desa. Dan yang bikin urat leher nyut-nyutan, pas digiring ke lapas perempuan Bandung, Heni malah tampil penuh percaya diri. Padahal rompi oranye udah di badan, tapi masih bisa kasih senyuman. Nggak ada muka malu, nggak ada tanda nyesel. Masih bisa lambai ke wartawan dan minta didoain. Bisa gitu, bisa gitu. Ya kita doain aja, biar betah di lapas. Dan kalau boleh kasih masukan nih, posko kesehatan di dalam lapas jangan ikutan dijual ya. Dari hasil penyidikan keluarlah logika ajaib Heni. Yang kayaknya bukan belajar dari buku hukum, tapi dari status WA tetangga. Heni bilang, bangunan posyandu itu kan sudah lama terbengkalai. Daripada nganggur mending dijual. Bisa gitu. Terus dia ngaku tanahnya itu tanah wakaf keluarga. Come on. Namanya tanah wakaf, kalau sudah diserahin ke publik ya nggak bisa dijual lagi, Bu. Betul, betul. Lo kira tanah wakaf kayak tanah sisaan samping dapur yang bisa dijadiin kolam cupang. Apalagi bangunan posyandu itu dibangun pakai dana desa.
bukan dari patungan keluarga. Orang macam gini mungkin kalau lihat pos ronda nggak ada yang jaga 3 hari, besoknya jadi kandang kambing. Memang Henny sempat membangun posyandu baru di lokasi lain sebagai gantinya. Tapi langkah itu tidak cukup menyelamatkan dirinya dari jerat hukum. Karena ternyata penjualan posyandu hanyalah salah satu dari banyak kejanggalan dalam laporan keuangan desa Cikujang. Dugaan korupsi yang menyeret Henny nilainya tidak main-main. Total kerugian negara ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Setengah miliar yang seharusnya bisa jadi jalan, fasilitas air bersih, atau beasiswa anak-anak desa, malah lenyap entah kemana. Ada banyak daftar dosa anggaran Bukades. Kalau dibacain semua bisa-bisa baru kelar pas closing Midnight Live. Karena banyak. Banyak kan tuh, panjang banget. Iya. Tapi biar kebayang betapa semrawutnya laporan keuangannya, mari kita intip beberapa yang nilainya dan alurnya bikin kepala puyeng, kuping panas, mata keder, dagu nikung. Rusak banget, iya. Mulai dari jaminan sosial perangkat desa yang pada akhirnya jadi jaminan omong kosong karena mangkrak 11,5 juta rupiah. Lalu tahun 2020 ada pembangunan MCK, mandi cuci kakus. Iya. Sampai muncrat Mandi cuci kakus yang diduga fiktif. Waduh, fiktif. Anggarannya 19,5 juta rupiah. Tapi toiletnya nggak tahu di mana. Kemudian ada juga pembangunan saluran irigasi yang selisih 127 juta rupiah dari rencana anggaran biaya. Wow, ratusan juta. Airnya sih ngilir lagi. Ngalir. Ngalir. Airnya sih ngalir ke sawah. Tapi duitnya ngalir ke rekening pribadi. Iya. Anggaran pakaian dinas dan atribut yang selisih 5,8 juta rupiah. Dan penghasilan dari garapan sawah yang dikelola oleh desa selama 3,5 tahun yang nggak masuk ke kas desa bikin desa tekor 138 juta rupiah. Dalam pemeriksaan, Henny mengaku bertindak sendiri, tidak melibatkan siapapun. Kalau itu benar berarti dia luar biasa multitasking. Betul. Multifungsi ya. Multiguna. Iya. Kepala desa iya, bendara iya, kontraktor iya, notaris iya. Akuntan juga iya. Iya. Rangkap. Iya. Jadi dijabu saya. Uye. Ironisnya duit yang seharusnya buat bangun desa malah dipakai buat bangun kekayaan sendiri. Desa yang mestinya dijaga malah jual murah. Sekarang tinggal nunggu bagaimana nanti di pengadilan. Semoga hukumnya bisa tegas, adil, dan setimpal dengan tindakan Bukades. Betul. Jangan sampai hukum kalah sama senyum. Iya. Jadi pemimpin itu bukan soal duduk di kursi paling depan, tapi soal tanggung jawab dan kepercayaan. Dan kepercayaan rakyat kalau udah retak, gak cukup direnov ulang pakai dana desa. Betul. Buat para pejabat, ingat uang rakyat bukan buat sejahterakan pejabat, tapi buat memperbaiki kualitas hidup rakyat. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kita masih punya informasi menarik lainnya, tetaplah di Midnight Live. Download Metro TV Extend sekarang.